Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Ren dan kita kembali ngomentari video dari Luis Pasito yang berjudul Mualaf Terkritis Sepanjang Masa. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari. Ini titik kritisnya. Saya tanya kepada kakak asisten saya, kan kita kuliah agama Kristen itu ada kakak asisten saya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali soal mualaf nih guys ya. Jadi hari ini ada mualaf lagi yang mana dia seperti biasa bersaksi tentang kemualafannya, yang mana dia mualaf karena ada satu hal penting, yaitu katanya kenapa Kristen itu kok mabuk di gereja, kenapa orang Kristen itu kok makan babi, ya seputaran-seputaran itulah guys. Oke, kita langsung aja bahas atau nonton videonya. Ini titik kritisnya. Saya tanya kepada kakak asisten saya, kan kita kuliah agama Kristen itu ada kakak asisten saya. Nah, saya tanya nih, Kak, kita kan di chapter ini kan bilang kalau kita itu tidak boleh makan makanan yang haram dan minum minuman yang memabukkan. Tapi why kita makan babi gitu? Bahkan ini salah satu yang menggelitik di aku tuh dari dulu, kita ke gereja itu perjamuan kudus dikasihnya anggur merah gitu, sama roti. Oke, roti dibilang tubuh Kristus gitu, tapi kalau darah Kristus itu anggur merah, how gitu. Jadi mulai banyak pertanyaan muncul ya. Iya, aku bilang this is not make sense, aku bilang. Oke, di situ dia menjelaskan bahwa orang Kristen ini kan dilarang mabuk ya katanya. Tapi kenapa di perjamuan kudus itu mereka minum anggur ya? Ini sebenarnya pertanyaan yang klasik banget, dan kalau cuman gara-gara pertanyaan ini dibilang kritis, ya ini lucu guys. Dan juga kalau gara-gara ini Anda mualaf, ini benar-benar lucu guys. Yang lucu tuh Anda, Luis. Kenapa saya katakan Anda lucu? Karena Anda nggak tahu arti kata kritis. Kritis itu adalah mempertanyakan segala sesuatu, walaupun sampai hal sekecil-kecilnya, itu nama kritis. Jadi kritis itu bukan mesti harus hal besar dulu gitu kan, baru ditanyakan. Nggak, kritis itu adalah hal kecil pun ditanyain gitu. Nah ini hal besar guys ya. Minum anggur itu hal besar. Kenapa? Yesus berkata di Lukas pasal 22 ayat 18, mulai saat ini akan berhenti minum anggur, minum hasil dari pokok anggur ini sampai nanti kerajaan Allah tiba, alias nanti di akhirat nanti baru dia minum lagi. Jadi Yesusnya berhenti minum anggur gitu. Kenapa Anda malah minum anggur dan mengatakan itu adalah Yesus coba? Nah, ya kan? Jelas Yesus itu mengharamkan minum anggur ya. Anggur sini tentu adalah anggur fermentasi. Ya, anggur yang jadi fermentasikan sehingga menghasilkan alkohol. Jadi guys, itu wine itu ya, wine anggur merah itu ya, itu ada nama lainnya tuh adalah wine. Itu alkoholnya tuh kadarnya 18%, tinggi sekali guys ya. Hasil fermentasi dari anggur itu adalah 18% alkoholnya, itu cukup tinggi sekali. Kenapa? Karena memang yang dilarang sebenarnya itu kan bukan minum anggur guys. Kenapa minum anggur dilarang? Minum anggur kan nggak dilarang. Bahkan Anda minum obat-obatan itu dia mengandung alkohol. Kalian Minum obat-obatan disamakan dengan minum anggur merah ya kan guys. Orang minum obat-obatan tuh untuk sembuh ya. Orang sedangkan anggur merah kita tahu Anda minum anggur merah itu untuk mabuk. Jadi beda tujuan gitu. Jadi nggak ada orang minum obat-obatan mabuk, nggak ada. Dan nggak ada orang-orang mau minum anggur merah itu untuk sembuh. Beda tujuannya, Luis. Itu aja nggak paham kan? tape yang difragmentasi itu diminum pun itu mengandung alkohol. Lalu samakan dengan tape, ini makin ngaco guys. Ini yang disebut lucu. Jelas ini semuanya ketiganya berbeda. Anggur merah ya itu dibuat dengan tujuan untuk mabuk memang ya. Orang mabuk itu pasti sarannya tuh kalau anggur merah, kalau wine, kalau bir ya kan segala macam itu pasti tujuannya untuk mabuk. Nggak ada orang tuh bikin itu bukan untuk mabuk. Ya kan? Lalu obat-obatan itu tujuannya jelas untuk kesehatan, untuk menyembuhkan, bukan untuk mabuk. Lalu tape itu untuk bikin kenyang, untuk ngisi perut yang lapar. Kok disamakan dengan ini? Saya guys ya, saya dulu zaman jahiliyah dulu ya, waktu tahun berapa itu? Waktu saya itu masih
SMA saya pernah minum anggur merah loh guys ya, zaman jahiliyah dulu saya pernah minum anggur merah itu setengah botol aja nggak nyampe mungkin ya, hampir setengah botol tuh saya udah mabuk. Waktu malam tahun baru saya ikut ikutan temen kan, temen nih minum anggur merah semua, saya ikut ikutan, saya mabuk. Nah, saya penikmat tape ya. Saya suka sekali makan tape. Saya pernah makan tape yang banyak sekali, taruh bungkus habis tuh, guys. Gak ada, habis itu saya tidak pernah mabuk sama sekali. Kan, jadi tape itu lebih banyak daripada gula merah yang saya minum, yang tape saya makan itu. Nah, tapi tidak menghasilkan mabuk karena memang saya makan tape itu buat biar kenyang gitu kan. Jadi beda kasusnya, jangan samakan. Kenapa haram? Karena tujuan pembuatannya untuk mabuk ya, untuk namanya sebutkan dengan minuman memabukkan. Beda dengan obat-obatan, beda dengan makanan untuk mengenyangkan. Itu aja Luis nggak bisa bedakan, guys. Dan juga kalau kalian minum makanan-makanan yang mana itu mengandung alkohol, kalau disimpan, ya itu juga kan sebenarnya termasuk ada alkoholnya. Cuman kadarnya kan berbeda-beda. Dan ini konyol kalau dia bukan dia gini, ada minuman, ada sesuatu tuh yang mengandung alkohol ya, walaupun kadar sedikit sekalipun ya, walaupun sedikit sekalipun itu tetap haram. Kenapa? Karena tujuannya itu dibuat untuk memang bikin mabuk gitu, guys. Paham ya? Tapi khusus makanan kayak tape, obat-obatan, itu tujuannya dibuat untuk mengenyangkan dan untuk menyehatkan, bukan untuk bikin mabuk gitu. Jadi kembali berpulang kepada untuk apa itu dibuat, sesuatu dibuat. Apakah untuk memabukkan, apakah untuk mengenyangkan, apakah untuk menyehatkan. bilang orang Kristen itu pas perjamuan disamakan dengan. Lalu ini diadakan pula di gereja ketika ibadah. Di mana logikanya? Kalau dia ngomong tentang obat-obatan, dia ngomong kalau dia nggak setuju sama itu obat-obatan, dia menyamakan itu, walaupun sebenarnya nggak sama. Kita paksakan aja lah, kita terima aja logika ngawur Luis ini, ya kan? Kita terima aja logika ngawur ya kan? Tapi dengan obat-obatan itu apakah dilakukan di gereja? Orang makan tape, orang minum obat-obatan, atau dilakukan di masjid? Kan tidak. Ini minuman anggur merah itu minumnya di gereja, guys. Bukan cuma minum di gereja, tapi dijadikan ritual lagi untuk ibadah. Coba. Itu yang, jadi suatu hal yang suci kok dirusak dengan suatu hal yang haram gitu. Yang harusnya ibadah itu suci kan, tidak boleh bersinggungan dengan haram, tapi kok bisa gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan pertanyaan yang apa ya, yang membuat orang itu menjadi mualaf. Ini hal yang tidak make sense, kata Mbak tadi, betul kata Mbak tadi, ini hal yang tidak make sense, maka dimualaf. Dan ini termasuk kritis, karena kritis itu termasuk mempertanyakan segala sesuatunya walaupun hal-hal kecil sekalipun, itu artinya kritis. Mabuk-mabukan itu konyol. Sebab kenapa? Yang dilarang dalam Kristen itu jelas mabuk ya, bukan minum anggur, mengerti? Kalau minum anggur juga dilarang ya. Yesus berkata di Lukas pasal 22 ayat 18, mulai saat ini akan berhenti minum hasil dari pokok anggur ini sampai nanti kerajaan Allah tiba. Yesus berhenti minum anggur. Kenapa Anda masih minum anggur? Anda buka deh di ayat lain juga Yesus ada ngomong seperti itu yang kurang lebih. Dia juga berkata di ayat lain yang sama dengan seperti itu, bahwa dia akan berhenti minum anggur. Dia nanti akan kembali minumnya di kerajaan Bapaknya kelak, yaitu di surga, guys. Di dunia dia berhenti minum gitu. Yesus itu loh, ya kan? Kenapa Anda masih minum? anggur dalam perjamuan kan cuman kecil tuh soakingnya. Ya tentunya itu tidak membuat orang mabuk. Saya belum pernah ketemu orang yang ikut perjamuan kemudian dia pulang teler. Saya mabuk, ayo kasih uang dulu 1 juta buat saya karena saya mabuk. Nggak mungkin. Dalam Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Perhatikan di sini di mana dikatakan janganlah kamu mabuk karena anggur. Karena anggur itu kalau sudah minum dan mabuk, orang bukan mengontrol dirinya lagi, tapi orang dikontrol sama yang namanya alkohol itu. Sehingga nggak heran ya orang yang mabuk itu bisa tidur di got.
Anggur merah bisa bikin mabuk ya. Meskipun Anda tidak mabuk, belum mabuk karena minum cuma satu sloki, tapi itu suatu benda yang tidak boleh disentuh. Ingat, narkoba. Narkoba ya, itu anggur merah, narkoba, wine. Ada nggak ketika polisi atau satpol pp merazia ditanyakan, kamu minum minum anggur merah, minum wine, narkoba, kamu berapa takarannya? Pak, saya memang pakai narkoba pak, tapi cuman apa namanya, cuman seujung kuku pak, baru saya pakai cuman. Pak, saya minum anggur merah cuma satu sloki pak. Ada nggak ditanyakan begitu? Nggak ada. Begitu Anda pegang itu anggur merah, itu Anda pegang wine ya, Anda pegang narkoba, walaupun Anda belum mengkonsumsinya, itu saya ditangkap sama Pak Polisi dan Pak Satpol PP. Paham nggak? Ya kan? Cuman karena mereka melakukannya di gereja dan itu merupakan bagian dari ritual ibadah, ya polisi bisa apa? Satpol PP bisa apa? Nanti salah-salah ditangkap, malah dikatakan nanti menista agama gitu kan. Coba mereka melakukannya di itu anggur merah tuh ya, dibawa deh di tepi jalan deh. Anggur merah yang diminum di gereja itu bawa tepi jalan ya kan. Nongkrong situ, minum lah itu. Jangan minum lagi. Duduk situ dengan botol-botol anggur merah itu atau sloki-slokinya. Coba kalau ada razia minuman keras, kena itu guys, ya kan? Karena tempatnya aja yang bikin tak kena, karena tempatnya gereja sama berupa ibadah. Karena nanti akan dikira menista agama, padahal kalau di tempat umum itu akan kena guys. Itu aja logikanya dulu, ya kan? Kalau Anda mau paham. Jadi nggak mesti harus nunggu mabuk, ya kan? Karena itu kebiasaan orangnya. Namanya alkohol itu adalah candu ya, alkohol apalagi rokok, narkoba itu kan menimbulkan kecanduan. Anda minum satu sloki lama-lama Anda akan jadikan kebiasaan, ya kan? Makanya nggak heran ya di tiap-tiap rumah orang Kristen itu ya sering ditemukan minuman keras, lebih banyak dibandingkan dengan rumah-rumah kaum muslimin. Ya, saya pernah kenal dengan seorang Kristiani ya di rumahnya itu guys, teman saya kan. Itu di rumahnya di kulkasnya itu ya Anda tahu, pakai jirigen, botol aqua besar, isi kulkasnya penuh sama minuman keras, sama tua. Anda tahu tua dari air nira atau kelapa itu saya lupa. Itu isinya semua, entah. Pokoknya dirigen itu penuh di kulkasnya, isinya dirigen sama botol-botol aqua besar yang yang berisi tua. Teman bayangkan. Air putihnya hanya dari galon aja. Anda bayangkan. Nggak ada air putih sama sekali di kulkasnya guys. Semua isinya tua semua. Coba Anda bayangkan. Ya kan? Kenapa? Karena mereka dan saya juga lihat di gerejanya kan, karena saya berteman dengan dia, jadi saya juga ikut kadang main ke gerejanya tapi di luar saja gitu, ya kan, di luar saja, saya nggak masuk karena saya nggak boleh masuk gitu kan. Saya cuma menunggu dia pulang gereja untuk kami main bola atau main apa gitu. Itu saya lihat di dalam itu memang minum anggur merah kira-kira, ya kan, pakai sloki ya. Kadang dia bukan satu sloki aja dia minum, atau berapa sloki dia minum guys. Nggak puas di rumah disambungnya minum itu kan. Itu adalah menimbulkan kecanduan gitu loh. Jadi bukan masalah harus sampai mabuk baru, enggak ya. Anda minum sedikit saja karena itu menimbulkan kecanduan ya. Kalau Anda lakukan itu di di tempat publik dan ada razia, Anda pastikan kena. Nggak mungkin lolos guys. Karena di sana udah gak kuat, agak ngantuk dan tidur, dia masuk dalam got. Orang juga ngomongnya ngelantur kemana pembahasannya, larinya kemana, dan itu juga menunjukkan bahwa orang itu tidak bisa menguasai diri. Bahkan orang yang mabuk dikuasai oleh hawa nafsu. Tetapi dalam perjamuan itu jelas berbeda konteksnya. Sebab dalam perjamuan, Ya, kalau perjamuan namanya ibadah gitu kan. Tapi kalau nggak dua perjamuan namanya maksiat. Maka bisa dicampur guys ya. Anda bermaksiat
di luar, tapi Anda gunakan maksiat itu dalam ibadah. Jadi seakan-akan itu jadi karena dibungkus dengan yang namanya kesucian, ibadah itu kan suci, ritual ibadah itu suci. Jadi menjadikan yang barang yang maksiat itu haram itu jadi halal gitu. Ini gimana ceritanya coba? Ya kan? Justru kita nggak boleh mencampur yang halal dengan haram, nggak boleh gitu guys. Makanya Islam itu tegas mengatur hal itu ya. Sekali maksiat tetap maksiat ya. Tidak ada ibadah yang dicampur dengan maksiat, nggak ada. Jadi kalau mereka lihat ibadahnya seperti itu, makanya itu membuat heran Mbak itu. Makanya dia ini nggak make sense. Makanya Mbak tuh kritis, nggak kayak Luis. Soalnya Luis berpikir kenapa ya ibadah yang suci kok memakai sesuatu benda yang diharamkan ya, yang bisa bikin mabuk gitu kan, yang bisa bikin kecanduan gitu, yang kalau diminum di depan publik ya ada razia pasti bakal kena sita ya kan, kena tangkap gitu. Kenapa coba saya tanya. Ya jelas anggurnya cuma dikit. Bahkan dikatakan sini kan satu sloki nih menurut gambar ini. Katakan 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Guys, ini namanya pandai-pandai. Coba Anda bayangkan ya. Jelas-jelas anggur merah itu adalah minuman memabukkan. Ya, sedikit lama-lama jadi bukit, ya kan? Sedikit kecanduan nanti akan menjadi kebiasaan. Coba. Kalau asalnya tuh percernaan terganggu, kan bisa diganti dengan pisang. Apalagi buah yang penuh serat. Kenapa masih harus ini coba? Ini kan alasan saja guys ya. Lalu tubuhmu sering lemah. Emang nggak bisa makan daging, nggak bisa makan protein gitu. Jadi guys ya, nggak bisa kita tuh beralasan ya untuk menjadikan sesuatu yang haram itu halal tuh nggak bisa. Itu yang tidak masuk mensesnya gitu loh. Ya, kecuali nggak ada substitut lain. Makanya Islam tuh bedanya Islam tuh boleh makan babi boleh. Tapi betul-betul dalam hal yang danger sekali. Betul-betul kalau nggak ada lagi nih makan Anda mati. Ya, jadi udah betul-betul terujung, udah betul-betul sudah tingkat berbahaya sekali baru. Ini kan belum berbahaya. Pencernaan terganggu, bisa makan serat yang lain, pisang kayak buah apa kayak sayur kayak tubuh musim lemah, bisa makan yang lain daging kayak ginseng kayak apa kayak gitu. Gitu loh guys. Jadi ini logikanya memang beda sama Islam gitu. Makanya lebih masuk akal Islam lagi dibandingkan dengan agama si Louis. Makanya heran Mbak tuh pindah kan. Mualaf. Di sini katakan minum air dicampurin anggur dikit supaya fisiknya menjadi kuat. Sedikit itu tidak akan membuat orang mabuk. Bahkan dalam anggur perjamuan yang cuma 1 skloki kecil itu, bahkan Anda pun tidak akan merasakan apa-apa. Apalagi mabuk di situ. Jadi kalau mengatakan orang Kristen itu mabuk-mabukan dalam gereja karena minum anggur perjamuan, ini jelas tuduhan tanpa data, ini jelas tuduhan yang ngawur. Jadi saya bingung ibu ini sebenarnya. Ada orang yang berbeda-beda tingkat mabuknya. Ada orang yang minum sedikit sudah mabuk, udah pusing kepalanya. Ada yang harus banyak dulu gitu. Jadi orang nggak sama, beda-beda tingkatannya. Dan ingat ya, di situ siapa yang jamin dia minum 1 sloki? Coba. Kalau ada yang nakal gimana? Dia memanfaatkan, ada anggur merah nih, ada barangnya nih, dia minum diam-diam, tambah lagi. Coba. Siapa yang bisa menjamin tidak terjadi? Coba. Karena benda haram itu ada di situ. Paham nggak logikanya? Jadi guys, nggak bisa beralasan apapun suatu yang haram tuh dihalalkan. Alasannya tadi itu adalah gangguan pencernaan lah, biar tubuhnya kuat lah. Cuma sedikit lah nggak bisa. Ini nama haram tetap haram gitu loh. Nggak bisa. Lalu meskipun juga dibungkus dengan namanya ibadah, itu tetap haram itu. Nggak bisa campur aduk suatu yang suci dengan yang haram gitu kan. Sedikit apapun gitu. Pernah Kristen apa enggak? Ibu ini pernah ikut perjamuan enggak? Apakah ibu akan mabuk ketika minum anggur perjamuan?
Dan dia bingung katanya, ya kalau roti itu sebagai simbol daging Yesus oke lah, tapi kalau anggur sebagai darah Yesus ya bagaimana? Ya nggak mungkin pakai es jeruk, karena es jeruk itu warnanya kuning cuy. Kan bisa pakai semangka. Apa banyak yang merah lainnya. Semangka itu. Atau jus anggur deh, jus anggur. Tapi jangan difermentasi ya. Ini masalahnya anggur merah, guys. Anggur merah. Ada anggur biasa, ya kan? Ada semangka. Ini emang alasan aja nih, ya kan? Ada semangka, anggur merah, apalagi yang apa? Jus cherry, apalagi yang merah? Jus pinang. Banyak yang merah buah-buahan yang airnya merah. Kenapa masih dipaksain anggur merah coba? Luis. Nanti dibilang wah darahnya kok warna kuning, iya nggak? Kenapa kok anggur kan merah? Anggur mirip darah. Ya kenapa bukan semangka? Kenapa bukan jus pinang? Kenapa bukan anggur biasa? Kenapa masih harus anggur merah coba? Ini simbol penyaliban Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib, yaitu darah dan dagingnya. Lebih konyol lagi, kembali lagi ibu ini selain menyalahkan Satu lagi, Yesus tidak pernah menyuruh ya kita untuk minum darah dan dagingnya, nggak pernah guys, sebagai simbol nggak pernah Yesus katakan itu, ya kan? Yesus cuman nyuruh kita untuk ikutin dia, ya ikutin apa yang disampaikannya, bukan melakukan ibadah seperti ini. Tidak pernah Yesus contohkan atau Yesus perintahkan. guru perjamuan. Dia juga salahin babi guys, babi disalahin mulu, katanya dia mualaf gara-gara berpikir kok di Alkitab kan dilarang makan babi, kenapa orang Kristen makan babi? Cuman pertanyaan itu doang. Lah tapi katanya kritis tuh justru bertanya apapun itu nama kritis, hal sepele sekalipun. Nah ini masalah besar loh guys, apalagi ini besar-besar. Babi itu ya ayatnya banyak sekali di Alkitab, ya bahkan babi itu disandingkan dengan binatang-binatang menjijikkan lainnya yang dimasak di dalam kuali. Jadi babi itu termasuk kategori binatang menjijikkan disandingkan, coba. Makanya harumnya termasuk disandingkan dengan binatang-binatang menjijikkan. Sekarang gini deh Bu, kita akan lihat dalam Alkitab secara menyeluruh. Mungkin Ibu waktu Kristen dulu nggak pernah baca Alkitab, sekarang saya akan bacakan buat Ibu, dengar baik-baik. Ulangan 14 ayat 7-21 dikatakan di situ, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah bia atau dari antara orang yang berbelah dan berselah kukunya, unta, kelinci hutan dan marmut. Di dalam ayat yang ke-7 di sini dikatakan bagaimana yang nggak boleh adalah unta, kelinci, hutan dan marmut. Iya, ini ayatnya bukan satunya aja. Coba sampaikan ayat yang babi itu, ya. Jadi banyak sekali binatang yang dalam kandang kita itu banyak sekali. Kenapa cuman disampaikan yang 3 biji ini? Ayat lainnya sampaikan dong yang tentang babi. Apa Luis nggak berani kan? Anda bisa cari ya, Anda ketik aja di cari di Google itu ya, Alkitab online, ada ketikan babi haram. Nanti keluar itu guys, semua ayat yang menerangkan tentang babi. Di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-10 dikatakan di situ babi hutan nggak boleh ya, dan juga yang terkena bangkainya nggak boleh juga. Babi hutan. Guys ya, Alkitab lama itu tidak ada tulisannya babi hutan, tapi babi aja. Saya tanya sekarang, apa beda babi hutan dengan babi kota? Apa bedanya coba? Ayam hutan dengan ayam kota, ayam desa, ayam negara, apa bedanya coba? Babi ya babi, mau hidup di hutan. Babi hutan ini kalau Anda ambil, Anda pelihara jadi babi kota nanti, gitu loh. Ya kan? Gak bisa Anda sebut lagi babi hutan, udah jadi babi kota dia, udah jadi babi ternak dia, coba. Ya. Makanya guys ya, orang ini demi kepentingan dogma ya, dia suka bahkan yang ngerti kalau ini hanyalah masalah tempat tinggal ya. Babi hutan tetaplah babi, babi kota tetaplah babi, ya kan? Babi hutan itu kalau Anda bawa ke kota, dia kan jadi babi kota. Babi kota, babi ternak Anda lepas ke hutan jadi juga di babi hutan dia. Paham ya?
Kecuali misalnya kayak apa? Gini guys ya, eh, pada sama aja. Babi apa beda coba babi hutan sama babi ternak babi kota? Nggak ada bedanya. Sama-sama jorok, sama-sama pemalas, sama-sama suka merusak kebun warga, ya kan? Ada belah tubuhnya itu ada cacing pita. Jadi apa bedanya coba? Juga tidak bersirip atau bersisik, itu janganlah kau makan. Jadi yang nggak ada sirip, yang nggak ada sisik itu ternyata nggak boleh makan. Dan juga dikatakan kan unta nggak boleh dimakan, kelinci nggak boleh makan. Bahkan dikatakan burung raja wali, ering janggut dan elang laut, elang merah, elang hitam, burung dendang menurut jenisnya, burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, elang, sikap menurut jenisnya, burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung dendang air, burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar. Jadi di sini nggak boleh dimakan semua jenis-jenis yang ada ini. Jadi nggak cuman dikatakan babi, unta juga, kelinci juga itu. Tetapi kenapa banyak kalian suka kelinci dimakan? Jadi Nah, ini satu lagi yang ini. Alkitab itu kan Injil tuh syariat Nabi Isa, Nabi Yesus, ya kan? Tiap nabi punya syariat masing-masing. Paham nggak? Yang disampaikan Isa itu ada isi Alkitab, itu syariatnya Nabi Yesus, ya. Kita tidak mengikuti Nabi Yesus, kita mengikuti Nabi Muhammad. Syariatnya beda. Paham nggak Luis nih? Paham nggak Luis nih? Ngerti nggak dia tentang syariat Nabi? Ya kan? Anda ikut Nabi Musa, ikut syariat Nabi Musa. Ikut Yesus, ikut syariat Yesus. Nabi Yesus, ikut Nabi Muhammad, ikut syariat Nabi Muhammad. Jadi dia mal bawa ke Islam. Ini nggak nyambung guys. Ya kan? Dia bawa ke syariat Nabi Muhammad. Nabinya Yesus, ya ikuti Yesus. Yesus sampaikan seperti itu, ikutin. Itu syariat Nabi Yesus namanya, bukan syariat Nabi Muhammad gitu loh. Itu untuk dirinya, Alkitab itu untuk dirinya, bukan untuk kita kaum muslimin. Kita pemakai hukum-hukum yang ada di Quran. Sama contoh gini, ya ada kitab buku pelajaran anak SMP, ya kan? Luis anggaplah Luis anak SMP, kita anak SMA. Nah, ada buku SMP atau buku Alkitab ya, anggaplah buku SMP sama buku Alkitab. Itu ada peraturan dilarang makan unta, makan babi, makan kelinci. Iya itu tuh anak SMP untuk Luis. Alkitab untuk Luis, bukan untuk kita. Kita anak SMA, kitabnya namanya Quran, ya kan? Paham nggak? Masa anak SMA disuruh pakai kitab anak SMP? Kan nggak nyambung guys. Orang ngomong tentang dia, ya kan? Tentang ajaran agama dia, tentang ajaran Nabi dia, yaitu dia harus mengikuti Nabi namanya Yesus. Dia malah bawa ke ajaran Nabi Muhammad, kan nggak nyambung. Orang bahas tentang kitab, kitabnya dia, kita juga kitab kita juga itu. Tapi kita hanya wajib percaya, tidak wajib untuk mengikuti. Kita wajib mengikuti Quran. Malah dia larikan ke kita. Itu bukan kitab kita loh, bukan kitab yang wajib kita ikutin. Kita hanya wajib percaya, kitab kita wajib ikuti adalah Quran, gitu loh. Disitulah orang ini isi kepalanya nggak ada guys, nggak nyambung, ya kan? Anak SMA disuruh memakai buku anak SMP, sementara anak SMP sendiri nggak mau pakai buku itu, paham nggak? Dia nggak mau memakai buku Alkitab itu, ya nggak mau dia memakai Alkitab itu, disuruhnya kita yang pakai Alkitabnya, coba. Sama kayak anak SMP dikasih buku SMP nggak mau pakai, ini babi haram loh di buku SMP. Oh enggak saya nggak mau pakai buku SMP ini, kakak SMA aja pakai buku SMP. Gimana coba? Buku kita beda dek, buku kita buku SMA, Quran. Ini buku Anda, kitab ini, buku anak SMP. Anda pakai itu. Kenapa malah suruh buku itu kami pakai? Kami udah punya kitab sendiri namanya Al-Quran gitu. Di situ loh guys letak. Dia ini nggak bisa berpikir kritis. Oh ini sehingga dia dengan senaknya aja melempar-lempar seperti itu saja gitu kan. Padahal jelas itu Alkitab untuk dirinya, bukan untuk kita padahal kan. Ibu ini kalau memakai alasan katanya
Kristen dilarang makan babi, tapi kok makan babi kemudian masuk ke Islam, ini justru konyol, Bu. Karena di Islam pun ternyata makan unta walaupun nggak makan babi. Dia makan kelelawar, burung hantu dan lain-lain sekalipun nggak makan babi. Jadi nggak usah jadikan alasan. Islam makan kelelawar? Siapa orang Islam makan kelelawar? Gak pernah saya dengar ada orang Islam makan kelelawar, ya kan? Coba ada nggak orang Islam makan kelelawar? Unta pun saya ragu ada orang Islam makan kelelawar. Kalau kelinci, setahu saya itu ada dua pendapat. Ada ulama yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Nah, kalau saya lebih milih kelinci itu haram. Padahal saya ambil hukum terburuknya. Kalau bagi saya ya, saya mengharamkan kelinci karena saya ambil pendapat ulama yang mengharamkan kelinci. Meskipun ada juga menghalalkan. Gitu loh guys. Tapi khusus untuk kelelawar, unta itu saya nggak pernah, mungkin saya kurang piknik ya. Tapi saya belum pernah dengar ada kaum muslimin yang makan unta atau makan kelelawar. Tapi gimana pun itu nggak kena sama Alkitabnya Lewis, karena itu Alkitab itu adalah kitabnya Lewis, bukan kitab kami gitu. Mbak itu pindah ke Islam, dia pakai aturan lagi yang baru lagi, yaitu di Quran. Masa dia masuk Islam masih pakai Alkitab? Kan ngarang aja Lewis nih. Orang masuk Islam yang dipakainya Quran Lewis, ya, bukan Alkitab Anda lagi dipakainya. Kalau dia masih pakai Alkitab Anda, itu namanya bukan masuk Islam, namanya dia cuma ganti casing. Orang masuk Islam tuh ganti casing sekaligus ganti kitab. Dari kitab lama Alkitab pindah ke Quran gitu loh. Sama kayak anak SMA masuk dari SMP ke SMA, ya dia ganti casing, ganti seragam, baju SMA, bukunya juga ganti dari buku SMP buku SMA. Bukan hanya ganti seragam SMA tapi masih baca buku SMP. Bukan hanya masuk Islam ganti seragam Islam tapi masih baca buku Alkitab. Ya kan? Nah, di situ Lewis nih, di situ dia nggak berpikir kritis, guys. Ya kan? Mbak tadi tidak berpikir kritis, kita ada berpikir kritis, dia yang tidak bisa berpikir kritis gitu kan. Dan menyalah-nyalahkan babi gara-gara ibu mau mualaf. Bahkan di ayat yang ke-19 ya, mengeriap yang bersayap bangkai apapun kau masak anak kambing dalam air susu induknya itu nggak boleh juga. Jadi gini lah Bu, belajar dulu tentang Kristen. Kalau Kristen memang terbukti salah ya silahkan semonggo mau pindah agama. Itu dia sudah belajar, makanya dia tuh bertanya kritis ya, kenapa begini, kenapa begitu. Kalau dia nggak belajar, dia nggak bakal. Orang belajar tuh guys, cirinya dia awalnya dari kepo tuh menyebabkan dia itu pengen belajar, kok gini ya, kok gitu ya. Itu awal mula orang belajar tuh dari kepo, pengen tahu ya. Kritis itu adalah apapun, wapus kecil apapun dipertanyakan. Itu asal mula orang belajar. Udah belajar mbak ini, Lewis nggak belajar. Kenapa Lewis nggak pernah kepo sama agamanya? Udah tahu-tahu di Alkitabnya dikatakan babi itu haram, kenapa masih dimakan juga? Udah jelas-jelas minuman keras itu diharamkan di Alkitabnya, kenapa masih minum juga? Dibungkus pula di berupa ibadah. Masa ibadah yang suci disandingkan dengan sesuatu yang diharamkan? Coba. Lalu alasannya nampak guys ngelesnya ya, coba pengen ya. Kan nggak mungkin jeruk warna kuning, darah itu warna merah. Saya tanya kenapa masih anggur merah, kenapa nggak semangka, kenapa nggak jus pinang, kenapa nggak anggur biasa? Lalu di alasan di Efesus tadi kan, tambahkan air dengan anggur merah, karena untuk gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan bisa diatasi dengan makan serat yang lain, banyak kok mengandung serat, pisang, sayur, ya kan? Lalu kata lagi untuk tubuh yang lemah. Loh, tubuh yang lemah banyak pengganti yang lain. Ya kan? Ada daging, ada telur, dan macam-macamnya. Ada ginseng. Jadi ini jelas sekali nampak mengada-ngada dan ngeles, guys, ya kan? Padahal seakan-akan tidak kritis loh. Kan seharusnya dia bertanya, ya kalau alasannya cuma untuk asal merah, kenapa nggak pakai semangka? Tapi dia nggak terpikir hal itu kan. Dia taunya cuman terpikirnya hanya jeruk itu warna kuning, anggur merah warna merah. Udah, gak terpikir sama dia. Gak terpikir sama dia kalau ada yang merah yang lain. Itu semangka, jus pinang, anggur biasa. Lalu tadi juga ya kan.
untuk nggak terpikir sama dia kritis itu, kalau untuk gangguan pencernaan itu bisa apa dengan makanan besar lainnya, atau yang tadi saya katakan terakhir kali apa tuh ya, yang aduh apa sih tadi, oh yang untuk menguatkan tubuh bisa dari protein lainnya gitu loh. Tapi dia nggak pernah berpikir kritis. Dia mengatakan orang itu tidak berpikir kritis, padahal sebenarnya dialah yang tidak berpikir kritis, guys. Saya juga nggak larang sih, beda agama itu kan urusan masing-masing dan tiap-tiap. Tapi persoalannya kalau Anda berpikiran sok kritis, saya merasa kritis dan pintar sehingga semuanya ini nggak masuk logika dan lain-lain, ya itu terlalu percaya diri, Bu. Ya bagus, itu ibu tuh percaya dirinya tepat. Louis yang percaya diri nggak tepat. Louis sih guys, dia memang orang yang percaya diri. Tapi itu dia percaya diri tapi tidak berpikir kritis, ya kan? Jadi asal pede namanya Louis. Terlalu percaya diri karena ibu nggak baca Alkitab menyeluruh, makanya nggak berpikir bahwa yang benar tuh agama Anda yang sekarang dan yang Kristen itu salah. Oke, terima kasih, itu saja. Jadi Louis belajar ya berpikir kritis seperti Mbak itu. Pertanyakan agama Anda. Ya, jangan berpikiran tuh nggak kritis. Anggur merah aja yang ada di kepala Anda, padahal masih ada jus semangka yang warna merah juga, masih ada jus pinang, masih ada anggur biasa. Jangan pikir Anda hanya anggur merah aja untuk gangguan pencernaan, padahal masih ada masih ada buah-buahan berserat, makanan berserat lainnya, sayur, buah-buahan. Jangan hanya di kepala Anda tuh namanya untuk menguatkan tubuh hanya anggur merah saja, ada protein ya kan, ginseng dan segala macamnya. Jadi Louis belajar untuk berpikir kritis seperti Mbak itu, dijamin Anda akan mualaf nanti. Lalu juga jangan masa orang masuk Islam yang masih memakai Alkitab, disuruh pakai Alkitab. Alkitab itu berlakunya untuk Anda. Kenapa Anda bawa ke umat Islam? Umat Islam itu ya, umat Nabi Muhammad itu udah memakai Al-Quran namanya, bukan pakai Alkitab Anda lagi. Alkitab itu adalah kitab Anda, bukan kitab kami. Makanya sepatu terhadap Alkitab itu adalah Anda. Kenapa bawa kami coba? Masa anak SMA dia apa yang mikir? Anak SMA itu kan seharusnya ganti casing baju SMA dan ganti buku SMA. Masa dia suruh kita ganti casing SMA tapi bukunya masih buku SMP? Kan ini absurd guys. Jadi ini yang lucu tuh seperti ini gitu. Yang lucu tuh Louis sendiri, tapi dia nggak sadar dan masih kepedean ya, padahal dia nggak berpikir kritis sama sekali. Lalu nunjuk orang pula nggak berpikir kritis, padahal faktanya dia yang lucu dan tidak berpikir kritis. Oke. Jadi guys, mungkin sekian dulu dari video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.